Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Dapat bangkit berdiri. Baik, jikalau belum ada, berikut warta gereja kita pada pagi hari ini, silakan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah warta jemaat GKA Trinitas hari ini, Minggu 5 Oktober 2025. Pertama, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir tepat waktu sebelum ibadah dimulai, serta tetap mengikuti ibadah hingga doa berkat penutup. Demi kekhusyukan, mohon seluruh smartphone dapat dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Kami juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Semoga hadirat Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Pada hari Minggu ini, 5 Oktober 2025, pukul 7 pagi, kebaktian umum 1 onsite akan diadakan dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Amplop persembahan Natal telah dibagikan. Mari kita semua mendukung acara Natal sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, anak-anak adalah anugerah Tuhan yang perlu dituntun sejak dini agar bertumbuh dalam iman dan kasih Kristus. Karena itu, mari kita dukung bersama pertumbuhan rohani mereka dengan mengajak hadir dalam sekolah minggu GKA Trinitas. Hari ini, Sekolah Minggu GKA Trinitas akan berlangsung pukul 9 pagi di lantai 2 dengan tema Allah Menyediakan Makanan. Untuk kelas kecil akan dilayani oleh Lausya Yanti. Untuk kelas besar akan dilayani oleh Lausya Yohanes. Kiranya melalui Sekolah Minggu, anak-anak kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam firman, dan berjalan setia di bawah bimbingan kasih-Nya. Jangan lupa ya, bawa anak-anak kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian remaja hari ini, Minggu 5 Oktober, akan berlangsung pukul 11 siang secara hybrid, baik onsite di GKA Trinitas maupun online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Valen Setiawi dengan tema Seri Khotbah di Bukit, 2 Macam Dasar. Evangelis Agustinus Indrawan izin pelayanan sampai dengan hari Selasa, 7 Oktober 2025. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 7 malam, diadakan persekutuan pemuda secara hybrid, onsite di ruang pemuda lantai 3 dan online melalui Zoom GKA Trinitas. Pelayan firman, Evangelis Hendra Setiabudi. Tema, Metanoia. Pada hari Minggu, 12 Oktober 2025, pukul 12 siang, akan diadakan rapat Natal. Diharapkan seluruh panitia Natal hadir, serta mohon dukungan jemaat dalam doa. Pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 5 sore, akan diadakan persekutuan dewasa muda onsite di GKA Trinitas. Pembicara, Pendeta Arif Yakminlu, dengan tema, Berdiri Teguh dan Berpegang pada Pengajaran Kristus. Pada hari Minggu, 19 Oktober 2025 pukul 12 siang, diadakan rapat pleno Dewan Majelis. Diharapkan seluruh majelis dan hamba Tuhan hadir, serta mohon dukungan jemaat dalam doa. Pada bulan Oktober 2025, akan diselenggarakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Evan Tanazal dan Saudari Rachel Angelingun pada hari Kamis 9 Oktober pukul 10 pagi bertempat di GKA Trinitas Surabaya. Apabila ada jemaat yang memiliki keberatan sah, harap mengajukan kepada Dewan Majelis Gereja Kristen Abdial Trinitas.
Bagi jemaat yang rindu mendukung pelayanan gereja melalui persembahan dan persepuluhan, dapat memberikannya melalui amplop, transfer rekening gereja, atau QR Code yang telah tersedia. Demikian warta Jemaat hari ini. Kiranya semua informasi menolong kita bertumbuh, melayani, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Baik jemaat, bangkit berdiri. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ibadah ini diadakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kami naikkan pada Allah Tritunggal yang karena kasih dan anugerah Tuhan sampai saat ini kami boleh terus merasakan pemeliharaan serta tuntunan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terlebih jikalau hari ini kami boleh Tuhan berikan layakkan datang menyambut undangan Tuhan untuk kami boleh beribadah pada Tuhan, baik kami yang ada di gedung ini maupun kami yang melalui live streaming. Kami menyadari Tuhan bahwa diri kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang sebenarnya tidak layak untuk Tuhan selamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kejatuhan kami, baik melalui pikiran, perbuatan, dan hati kami, sehingga kami boleh memperoleh pembenaran dari Tuhan. Dan mohon Allah Roh Kudus memampukan kami untuk terus hidup semakin berproses dalam pengudusan dan pertobatan yang benar. Kami berdoa menyerahkan untuk jalannya ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Terlebih untuk firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk alat-alat yang menunjang ibadah kami pada hari ini. Biarlah dalam semuanya itu hanya nama Allah Tritunggal yang kami muliakan. Demikian doa kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mari kita pujikan, mulia bagi Tuhan yang bangkit. Mulia bagi
dan semua kain pemeluknya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Tuhan bangkit dari kuburnya, dengan kasih-Nya lah hapus takutku. Umat-Nya bangkitlah, berkidung menang, karena bangkitnya kuasa maut-Nya lah. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Mari kita pujikan bait ketiga. Ku percaya Raja yang hidup, ku memerlukannya, ku menolongku. Sandarkan kasih-Nya, ku kan menanglah, karena Ia menuntun jalan hidupku. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mari kita pujikan Aku Membangun Umat Perkasa. Aku membangun umat perkasa, dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku, dan yang memuliakan nama-Ku. Bangunkanlah gereja-Mu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anak-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Aku membangun umat perkasa, yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku, dan yang memuliakan nama-Ku. Bangunkanlah gereja-Mu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anak-Mu. Bangunkanlah, bangunkanlah gereja-Mu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anak-Mu. mari bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kandung lahir dari anak darah,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati. Surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Ada satu tambahan doa syafaat bahwa tanggal ini tepat 5 Oktober pada tahun 76 yang lalu, Sinode Gereja Kristen Abdiel GKA itu terbentuk. Jadi ada titipan dari Sinode GKA, kita akan mendoakan Sinode GKA, kita adalah bagian dari Sinode GKA. Mari kita menaikkan doa juga bagi Sinode. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau memberkati kami sampai pada saat ini. Kami menaikkan doa kami Tuhan pada saat ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong para pemimpin kami yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa agar mereka di dalam menentukan segala kebijakan dapat menanggulangi, dapat juga melawan segala krisis yang tengah terjadi. Hamba berdoa sikap bangsa Indonesia di dalam keputusan-keputusan dari para pemimpin kami bisa menempatkan bangsa Indonesia menjadi berkat di tengah situasi konflik internasional. Kami juga berdoa Bapa agar bangsa Indonesia menemukan keadilan sosial yang merata dan biarlah Engkau dimuliakan di bangsa kami. Akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu, STT yang ada, dan juga yayasan misi yang ada. Terkhusus hari ini kami berdoa menaikkan sinode kami GKA Tuhan ke hadirat-Mu. Hamba berdoa Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu ini di dalam mereka melayani, mencari visi dan misi Kristus di dalam hidup pelayanan mereka. Terkhusus untuk Sinode GKA di dalam ulang tahunnya yang ke-49. Hamba berdoa Bapa agar sinode kami ini benar-benar Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkatilah para pemimpin dan yang terpilih di dalam sinode. Biarlah mereka memikirkan sinode dengan sebaik-baiknya. Kami semua Tuhan anggota GKA yang ada benar-benar juga memiliki rasa kebersamaan dan kepersatuan di dalam sinode. Kami bisa meninggikan, memuliakan Allah Tritunggal di dalam pelayanan kami masing-masing. Akhirnya kami sebagai anggota dari sinode, kami berdoa untuk gereja kami GKA Trinitas Tuhan. Mohon Kau memberkati gereja-Mu tempat ini menjadi negeri kesukaan-Mu. Segala yang menjadi pergumulan gereja ini, biarlah Engkau topang Tuhan. Dan kami yakin Kau sendiri akan memberkati tubuh-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang Kau telah percayakan, yang sedang menjadi majelis, juga menjadi hamba Tuhan, dan satu kesatuan dalam aktivis dan jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami memikirkan gereja ini dengan sungguh hati, dengan kerinduan memuliakan Allah Tritunggal, bukan meninggikan diri kami atau golongan kami. Dan biarlah Tuhan seluruh pelayanan kami memuliakan Allah Tritunggal dan menyenangkan-Mu, dan GKA Trinitas menjadi negeri kesukaan-Mu. Kami berdoa Tuhan akhirnya teringat untuk saudara seiman kami. Di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, hamba berdoa di tengah pergumulan yang mungkin membuat mereka menderita, mereka harus mencari kehendak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biarlah di tengah semua pergumulan ini Kristus ada. Kami bertemu dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan Yesus jamahlah mereka. Biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami haturkan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Mari sambil mendengarkan firman kita pujikan, pakailah waktumu.
Pakailah waktumu, doa padanya. Carilah Tuhanmu, terima firman-Nya. Kasihi umat-Nya, tolong yang lemah. Jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu, dekat padanya, untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajah-Nya, lebih mirip Dia. Nyatakan kasih-Mu dalam hidupmu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan bait ketiga. Pakailah waktumu, ikut Tuhanmu. Sepanjang hidupmu, jalan sertanya. Suka atau duka, tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanmu, sandar padanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teduhkanlah hati kami Tuhan, persiapkanlah kami. Allah Roh Kudus, mohon Kau memakai hamba-Mu yang telah Kau percayakan ini, dengan segala apa yang Kau telah berikan kepada hamba, termasuk di dalam kekurangannya. Biarlah Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Untuk setiap kami Tuhan, mampukan kami duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh hati, merenungkannya dan melakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apakah ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tepat di tanggal ini memang adalah hari ulang tahun yang ke-49 Sinode Gereja Kristen Abdiel, yang merupakan sinode yang memayungi gereja kita, ya. Dan juga di dalam bulan Oktober ini adalah bulan reformasi Bapak Ibu. Tepat nanti di tanggal 31 Oktober itu adalah puncak sebagai hari reformasi, di mana pada abad ke-16 terjadi pergolakan, kebobrokan gereja saat itu, sehingga terjadi reformasi terutama di dalam doktrin, dan kemudian mengembanglah menjadi gereja reformasi. Nah, karena itulah di dalam bulan Oktober ini tema-tema akan seputar dari reformasi. Sementara kita taruh eksposisi kitab Kejadian, kita nanti akan lanjutkan di bulan November. Mari kita landaskan saat ini dalam tema gereja yang terus dibaharui. Kita buka di dalam bagian 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 hingga ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 hingga ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan
yang merenungkannya, terlebih yang melakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam tema kita, gereja yang terus dibaharui, berbahagialah setiap kita yang tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita percaya, yang kita baca tiap hari adalah satu kumpulan dari firman-firman Tuhan melalui hambanya dan penulis-penulis Alkitab yang telah diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga pada saat kita sekarang kita menerima firman Tuhan di dalam bentuk Alkitab ini. Nah, kalau kita mau melihat latar belakang sebenarnya satu kejadian yang kita angkat di dalam bulan Oktober ini, di abad yang ke-16 Bapak Ibu ya, ada satu fenomena yang tidak bisa lepas dari sejarah, bahwa gereja mengalami satu kemunduran. Saat itu terjadi penyimpangan yang sangat dahsyat. Kalau kita sudah mengerti, saat itu terjadi banyak sekali kebobrokan, termasuk Bapak Ibu, korupsi itu merajalela di dalam tubuh gereja. Bayangkan ya. Dan terjadi begitu banyak penyimpangan terhadap doktrin. Karena apa Bapak Ibu? Gereja tidak mengizinkan umat belajar secara pribadi bagaimana membaca firman Tuhan dan mengaplikasikannya. Sehingga mereka umat hanya bisa datang ke gereja dan mendengarkan apa yang menjadi suara dari pengajar. Dan kualitas pengkhotbah sangat mempengaruhi. Dan kalau Bapak Ibu tahu, pada saat itu banyak hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam praktek-praktek yang tidak benar. Jadi gereja mengalami kemerosotan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau tahu, kita mau melihat, firman Tuhan itu menjadi landasan yang kemudian membuat kita akhirnya berpikir secara sistematis di dalam ilmu berteologi, dan kemudian akan mengambil intisarinya dari Alkitab, sehingga itu menjadi teologi-teologi yang dipercaya. Dan Bapak Ibu, dari awalnya, dari gereja mula-mula ketika Yesus sudah naik ke sorga, para rasul bergerak di dalam pengajaran-pengajaran. Dan kemudian menghadapi banyak pengajaran sesat. Dan bagaimana gereja tetap bersikukuh pada satu pengajaran yang solid, yang kemudian terwujud dalam pengakuan iman. Salah satunya yang kita baca setiap kali kita beribadah, yaitu pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman itulah yang memagari bagaimana kita mempercayai dan bagaimana kita berdiri teguh di dalam doktrin-doktrin yang harusnya sudah mengakar dari Alkitab. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang bingung dengan kita ini gereja adalah menganut teologi reform, betul ya? Nah, banyak kali kita bingung kalau ditanya Bapak Ibu, teologi reform, apakah yang membedakan teologi reform dengan teologi yang lain? Rata-rata yang menjawab adalah jenis ibadahnya. Oh, kalau teologi reform tuh yang tenang begitu ya. Oh, teologi reform tuh harus him. Oh, teologi reform tuh tidak bisa loncat-loncat. Bapak Ibu, sebenarnya yang harus kita pahami, apa yang membedakan teologi reform dengan teologi lain, itu bukan pada jenis seperti itu. Itu pengembangan dari apa yang kita akui dalam pengakuan iman reform. Jadi Bapak Ibu, kita berdiri dalam teologi reform itu karena kita mempercayai teologi kita dibangun dalam pengakuan iman reform. Salah satunya pengakuan iman rasuli, ada Nisea, ada Athanasius, ada Katekismus Heidelberg, ada Katekismus Westminster, dan seluruh pengakuan iman itu, Canon of Dort, Belgic Confession, Belar Confession, itu semua disarikan menjadi satu teologi yang dipercaya oleh gereja-gereja reform yang mengakar sampai saat ini. Namun semua pengakuan iman itu harus kembali kepada Alkitab. Ini dasarnya dulu Bapak Ibu ya, saya supaya bisa melihat masuk di dalam tema kita hari ini. Nah Bapak Ibu, akhirnya memang di dalam reformasi yang terjadi di abad 16,
akhirnya melahirkan satu teologi yang bernama reformasi, teologi reformasi. Nah, saya harus menjelaskan teologi reformasi itu berbeda dengan teologi reform. Nah, di KUS 1 unik ketika ditranslate ke Mandarin, reformasi dan reform ini tidak menemukan satu hal yang membedakan. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesianya, reformasi mempunyai teologinya dan teologi reform yang kita percaya juga mempunyai teologinya. Jadi ini bukan hanya salah penyebutan ya, tapi saya jelaskan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya melihatkan bagaimana pergolakan zaman di abad ke-16, terutama ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja. Bapak Ibu, memang yang saya sudah jelaskan bahwa situasi pada saat itu gereja mengalami kebobrokan dan kemerosotan. Kita harus akui Bapak Ibu. Sejarah mencatat bahwa seringkali dan banyak kali gereja Tuhan bisa jatuh di dalam kebobrokan. Tapi perhatikan di sini, bukan firman Tuhan atau Tuhan yang mengalami kemunduran. Bukan pekerjaan Tuhan atau kuasa Roh Kudus yang mengalami kemunduran. Namun manusia berdosa yang akhirnya jatuh di dalam keberdosaannya membuat gereja Tuhan mengalami kebobrokan. Salah satunya waktu itu diperjuangkan dengan sangat tentang surat penghapusan dosa. Namun Bapak Ibu, di dalam perenungannya Luther mendapatkan satu kebenaran ini. Bahwa titik penyebab kebobrokan itu terletak pada aspek doktrin. Jadi Bapak Ibu, setiap kita bergereja penting hal ini. Jangan pernah meremehkan doktrin ajaran yang kita hidupi di dalam gereja kita. Banyak orang-orang mengatakan, tuh gerejamu terlalu ngajarin doktrin terus, capek saya. Sedangkan gereja yang lain itu bisa berkhotbah dengan bebas secara liberal. Bapak Ibu perhatikan, kecenderungan gereja jatuh itu bukan karena mereka belajar doktrin, justru karena dia tidak menghidupi doktrin yang benar. Gereja-gereja saat itu mereka hanya bisa mendengarkan ajaran dari para pengkhotbah dan mereka tidak bisa menggali firman Tuhan dengan baik, sehingga kebenaran-kebenaran doktrin diselewengkan sampai terjadi penyesatan dengan penjualan surat pengampunan dosa. Keselamatan mempunyai caranya. Jadi tidak hanya melalui Kristus. Bayangkan itu. Gereja yang seharusnya menyuarakan firman Tuhan, yang menyuarakan Injil Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran bagi setiap manusia yang mau menemukan sorga di dalam kebenaran, yaitu Yesus satu-satunya penebus. Namun diselewengkan oleh apa? Rumah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, doktrin menjadi sesuatu yang penting. Saya paham bahwa doktrin tidak boleh berhenti pada ranah doktrin. Di dalam gereja harus turun kepada aplikasi hidup kita sehari-hari. Betul. Namun Bapak Ibu, yang membedakan khotbah di atas mimbar dengan Bapak Ibu dengar di luar sana sebagai seorang motivator adalah ketika Bapak Ibu membahas firman Tuhan di dalam doktrin pengajarannya. Bapak Ibu bisa menemukan semangat di luar sana, Bapak Ibu bisa menemukan kebenaran-kebenaran motivator, personal, humanis di luar sana. Namun Bapak Ibu tidak bisa menemukan keselamatan kecuali di dalam Kristus. Gereja tidak boleh meninggalkan firman Tuhan. Itulah semangat reformasi. Karena apa? Doktrin yang benar harus disampaikan. Namun gereja harus memperbarui diri di dalam mengaplikasikan secara nyata dalam kehidupan jemaat sekarang. Ya. Jangan hidup di atas awan-awan, tidak mendarat di bumi. Karena jemaat lebih membutuhkan bagaimana penguatan di dalam kehidupan nyatanya. Itulah yang menjadi dasar. Namun perhatikan Bapak Ibu, bahkan seorang Bapak Stephen Tong juga mengatakan, tanpa doktrin yang benar, maka gereja akan kehilangan otoritas sejatinya. Mengapa? Karena tanpa itu semua, maka kriteria atau standar yang mutlak itu menjadikan gereja yang tidak berdiri atas doktrin yang benar kehilangan jalur yang tepat untuk taat kepada Tuhan. Jadi perhatikan Bapak, kalau gereja sudah tidak berdiri pada doktrin yang benar di atas dasar firman Tuhan, lalu bagaimana dia bisa menyebut dirinya sebagai gereja yang taat kepada Allah Tritunggal?
Gereja yang kumpulnya penting rame, persembahannya banyak, terus mari gitu seneng-seneng. Bagaimana menyenangkan jemaat, bagaimana mereka bisa welcome home, merasakan rumah nyaman, AC-nya nyaman, kayaknya di gereja merasakan semua kenikmatan dunia dimasukkan dalam gereja. Apakah itu gereja? Tidak. Gereja harus berdiri di atas firman Tuhan. Gereja yang harus keluar berdampak pada dunia, bukan dunia yang memberikan dampak kepada gereja. Itulah prinsip dasar di dalam kita berteologi. Nah, Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Karena tanpa ini semua, Bapak Stephen Tong membahasakan bahwa manusia atau umat dibawa kepada kebebasan palsu. Gereja tanpa doktrin yang benar, walaupun mereka besar sekalipun, perhatikan Pak, ketika Tuhan akan menghukum, tidak ada satu batu pun yang bisa tetap dibiarkan berdiri. Sejarah mencatat begitu banyak mega church, gereja yang besar, umatnya puluhan ribu, yang seolah-olah secara manusia tidak mungkin gereja itu bangkrut. Ternyata gereja itu harus tutup. Karena apa? Dia sudah tidak ada di dalam Kristus. Yang paling nyata Bapak Ibu di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu melihat, membacanya. Ada 7 gereja yang disebut di kitab Wahyu. Semua 7-7-nya itu sekarang tuh sebenarnya letaknya ada di Turki. 7 gereja, salah satunya ada gereja Efesus yang sangat besar. Bapak Ibu kalau satu waktu ada kesempatan berkunjung ke Turki, Bapak Ibu hanya bisa melihat puing-puing gereja Efesus. Belum gereja yang lainnya, Philadelphia, Sardis, gereja-gereja yang disebut dalam kitab Wahyu semuanya hancur. Bapak Ibu, perhatikan hal ini dengan benar supaya kita hidup bergereja dengan benar, dengan doktrin yang benar. Nah, walaupun berbeda dalam hal tertentu ya Bapak Ibu ya, teologi reformasi dan reform, ada satu kesamaan yang saya angkat saat ini. Teologi reformasi dan reform mempunyai satu kesamaan yang tidak bisa digoyahkan, yaitu kembali kepada Alkitab. Ini prinsip dasarnya Bapak. Jadi Bapak Ibu, gereja yang memberikan satu pengajaran di luar kebenaran firman Tuhan, maka gereja itu sudah tidak perlu disebut gereja. Lalu pertanyaannya begini, nah Johan Tauhendra, di gereja lain yang sesat pun atau gereja lain yang ajaran nggak benar doktrinnya, bukankah mereka juga pegang Alkitab? Lalu bagaimana membedakan kita ini berteologi dengan baik, sesuai dengan dasar firman Tuhan Alkitab, sementara yang lain juga ngomong, saya juga sesuai Alkitab. Paham sampai sini poin ini Bapak Ibu? Lalu bagaimana kita mengatakan, lah kalau situ sesuai Alkitab, kita sesuai Alkitab, semua sesuai Alkitab, tapi kok bisa berbeda ya? Bapak Ibu, prinsip ajaran yang benar di Matius 7 tentang pengajaran sesat, tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun, atau istilahnya gini, tidak bahasa pohon kita ya, tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah kelengkeng. Tidak mungkin pohon kelengkeng menghasilkan buah manggis. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seharusnya dasar yang sama tidak mungkin menghasilkan buah yang berbeda. Nah itulah prinsip yang akhirnya membawa kita pada semboyan yang kita bawa hari ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Itu bahasa Latinnya Bapak Ibu. Saya tetap pakai karena istilah ini sangat populer di dalam gereja-gereja reform. Tapi Bapak Ibu nggak perlu ngafalkan, Indonesianya yang perlu dihafalkan, bawahnya itu Indonesia. Gereja reformasi harus selalu dibarui. Sampai sini bisa paham ya latar belakangnya Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam moto ini. Ini moto gereja reform. Loh padahal kan kalau kita lihat, bukankah gereja reform itu gereja yang paling berpegang pada pengajaran-pengajaran, betul ya? Kalau kita lihat bagaimana gereja reform punya pengajaran-pengajaran itu seperti sudah sangat-sangat saklek lah istilahnya. Loh kenapa kemudian gereja reform menjadi sebuah gereja yang harus mau diperbarui? Satu diskusi yang baik ketika saya mempersiapkan ini ya,
Kalau ibadah satu kan diterjemahkan oleh Pak Widodo. Nah, satu diskusi dalam minggu-minggu persiapan, beliau juga tanya kepada saya, nah apakah kemudian gereja yang harus dibarui, terus dibarui ini, membuat akhirnya pertanyaannya Bapak Ibu, doktrin yang lama itu selalu salah. Karena itu perlu dibarui kan. Lalu yang kedua, apakah kemudian gereja itu harus berubah-ubah mengikuti zaman? Nah inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Apakah gereja yang semper reformanda, yang harus selalu siap diperbarui, itu berarti bahwa yang lalu itu selalu salah sehingga harus dibarui terus? Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau menggambarkan sejenak sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ketika kita punya satu gedung seperti ini, ya, kita sudah menjadi bentuk satu gedung. Apakah kita tidak merawat gedung ini menjadi sesuatu yang terus baru dan dipakai dengan baik? Bapak Ibu, sebenarnya prinsip diperbarui itu adalah kita tidak mengubah pondasinya, tetapi kita selalu siap untuk melihat, mengkritisi apakah ajaran kita atau hidup kita telah menyimpang dari dasar yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, doktrin lama tidak selalu salah. Justru kita menunjukkan bahkan dari pengakuan iman yang paling tua sekalipun bagian iman rasuli, kita tetap mengikrarkannya sampai gereja sekarang. Dan Bapak Ibu harus percaya bahwa kalau Bapak Ibu lihat sejarah kekristenan, apa yang kita suarakan ajaran prinsip-prinsip utama kekristenan itu tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada para rasul, yang para rasul ajarkan kepada bapak-bapak gereja, dan yang kemudian dijadikan pengakuan-pengakuan iman yang pada saat itu selalu berubah untuk menghadapi pengajaran sesat. Bukan berubah pengakuannya, tetapi berubah dalam akhirnya bentuk-bentuk yang baku. Pengakuan iman rasuli ada, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius. Bapak Ibu perhatikan, semua ini menjawab keberatan konteks zaman itu. Itulah yang harus diperbarui, tetapi dasar hakiki tidak pernah berubah. Bapak Ibu mungkin harus mengenal ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena apa? Iman kita itu dibangun dari pengakuan-pengakuan itu. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh dengan baik dalam doktrin pengajaran, Bapak Ibu tidak mungkin lepas dari pertanyaan-pertanyaan kritis tentang siapa yang kita sembah. Yang paling standar dan paling dasar, Bapak, siapakah Tuhan yang kita sembah? Bapak Ibu, apakah yang membedakan Bapak Ibu duduk di gereja ini sebagai orang-orang yang disebut umat Kristen dengan mereka-mereka yang beribadah di tempat lain? Pertanyaan ini harus dijawab Bapak Ibu. Siapakah Tuhanmu? Dan bagaimana kita bisa memahami yang kita sembah? Bagaimana kita bisa mendefinisikan iman kita kalau kita tidak mau tahu tentang iman itu? Kalau pertanyaan ini saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, siapakah Tuhan kita? Tuhan Yesus contohnya, betul. Lalu siapa Allah Roh Kudus? Oh, dia juga Allah kita. Lalu siapa Bapa itu? Oh, itu Bapa juga Allah kita. Nah, kalau orang dunia terus tanya, berarti orang Kristen menyembah 3 Allah dong. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3 lo Allahmu, berarti kamu tidak bisa disebut menyembah satu Tuhan. Bapak Ibu bisa jawab? Bapak Ibu ini penting. Bagaimana kita bisa mengatakan aku menyembah Allah Tritunggal, sementara Bapak Ibu tidak tahu siapa Allah Tritunggal? Bagaimana Bapak Ibu dikatakan kemudian pengikut Kristus, sementara Bapak Ibu tidak tahu siapa Kristus? Yang paling naas adalah bagaimana Bapak Ibu disebut Kristen, sementara Bapak Ibu tidak hidup di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Lalu siapa kita? Gereja harus berdiri dengan benar, di dalam pengertian yang benar. Bapak Ibu, Ecclesia Reformata Semper Reformanda S itu berkata bahwa gereja harus siap diperbarui. Karena apa? Karena satu waktu gereja pun harus dikoreksi terhadap penyimpangannya.
Abad 16 terjadi reformasi. Saya tegaskan hari ini, reformasi itu bukan sekali dan selesai Bapak Ibu. Reformasi itu terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Mengapa? Karena gereja-gereja Tuhan masih berisi orang-orang yang berdosa juga. Karena itulah kita harus tetap setia kepada Alkitab. Itulah prinsip sola scriptura. Bagaimana kita mempunyai standar yang jelas kalau kita sendiri tidak mempunyai dasar yang jelas. Kalau ditanya, kamu doktrinnya dibangun di atas apa? Ya di atas ajaran hamba Tuhannya. Waduh, belayan Bapak Ibu. Belayan itu apa? Amsyong, cawkau. Karena itulah banyak beberapa gereja yang umatnya sampai saya kadang berdoa, Tuhan segitu banyak umat. Tapi kenapa dia tidak peka bahwa apa yang diajarkan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dia melihat siapa pembicaranya. Karisma sekali. Pokoknya kalau dia yang khotbah karismanya keluar. Kuasa ilahi keluar. Bapak Ibu perhatikan. Kita sebagai umat. Kita ini pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, satu demi satu dari Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan masing-masing kita tidak bisa diwakilkan. Itu tanggung jawab iman kita. Tidak bisa diwakilkan. So kalau kita tidak mempunyai prinsip ini dengan benar, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Abad 16 terjadi penyimpangan yang saya sudah ngomongkan. Gereja sampai menjual surat pengampunan dosa. Bapak Ibu yang kaya, Bapak Ibu yang punya duit yang huge, Bapak Ibu bisa beli dan dosanya bisa diampuni. Lala yang maaf yang tidak punya. Itu yang satu. Yang kedua, Bapak Ibu berarti keselamatan bisa menjadi melalui perbuatan. Lalu di mana kuasa Kristus yang adalah satu-satunya penebus? Ini gereja loh mengajarkan Bapak. Lalu kita berpikir gini, Hendra itu kan dulu, ya cukuplah kita sekarang sudah mengerti itu salah. Bapak Ibu perhatikan semangat reformasi ini, gereja harus siap dibangun, dibarui. Sekarang tantangan zaman pun bisa berbeda. Karena itulah saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa Tuhan kita? Gereja, berapa banyak gereja yang sudah menjadikan uang sebagai Tuhan? Berapa gereja yang menjadikan jemaat sebagai Tuhannya? Berapa gereja yang menjadikan gereja sebagai politik dan kekuasaan? Berapa banyak gereja yang sudah melenceng dari ajaran sesungguhnya? Tetapi disukai banyak orang. Saya tidak mau menyebut bahwa gereja-gereja besar semuanya salah Bapak Ibu ya. Saya cuma mau memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa gereja harus didasarkan atas firman Tuhan. Itulah semangat Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Tapi sebenarnya kalau diteruskan Bapak Ibu, itu ada secundum verbum Dei. Apa itu artinya? Sesuai dengan firman Allah. Jadi dalam bahasa Indonesia, moto ini menjadi gereja reformasi adalah gereja yang selalu siap diperbarui berdasarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu paham hal ini. Mengapa? Karena kita tidak bisa berdiri tanpa kebenaran ini. Kita lihat firman Tuhan sekarang. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Garis bawahi ciptaan baru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Dan kita yang ciptaan baru ini telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Yang untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya paham ya? Dan ini terakhir di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Perhatikan ya, manusia lahiriah umur pasti membuat kita merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui sehari demi sehari. Inilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Inilah gereja yang siap diperbarui selalu.
Bapak Ibu, saya harus tegaskan, semangat gereja yang terus dibarui itu bukan mengubah dasar yang hakiki. Tetapi gereja yang terus dibarui adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus itu. Yang di dalam proses pengudusan dia harus siap diperbarui hari sehari. Jadi tidak bisa hidup kita sekali terima Kristus berhenti. Tidak bisa Bapak. Bahkan sampai detik ini, saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Bagaimana proses itu terus ada dalam hidup saya. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Tuhan. Itulah ujung akhirnya. Tapi ketika kita masih hidup, maka kita harus siap untuk diproses di hadapan Tuhan. Dikuduskan hari demi hari. Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, pemahaman kita bahkan tentang Allah Tritunggal, Bapak Ibu akan diperbaiki sehari demi sehari. Yang paling mendarat untuk Bapak Ibu, proses kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu akan day by day, sehari demi sehari Bapak Ibu akan diproses. Siapa di tempat ini yang bisa dengan sangat lantang mengatakan, aku tahu semua kehendak Tuhan. Kalau ditanya secara teori, oh ya saya tahu semua ada di dalam Alkitab. Wah itu klise ya. Saya juga bisa mengatakan itu. Semua kehendak Tuhan itu ada di mana? Di firman Tuhan, di Alkitab. Jadi Bapak Ibu kalau mencari kehendak Tuhan tidak di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu cuma hanya menemukan anugerah umum. Contoh, Bapak Ibu melihat pemandangan yang indah. Bapak Ibu akan bisa bertemu dengan Tuhan. Luar biasa pencipta dari pemandangan ini. Namun Bapak Ibu tidak akan bisa mendaratkan itu di dalam anugerah khusus. Kalau Bapak Ibu tanpa firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu memahami kehendak Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu harus menundukkan diri dan bertekun di dalam firman Tuhan. Progresif kan? Selalu dibarui Bapak. Dulu kita belajar melewati kesulitan dan kita bertemu dengan kehendak Tuhan. Tuhan memproses saya saat itu. Namun itu tidak berhenti di saat itu Bapak Ibu. Kita akan terus berproses. Itulah hidup kita. Akhirnya pertanyaannya menjadi ini Bapak. Bagaimana kita dapat yakin tentang penyataan Allah itu nyata dalam kitab suci? Betul ya? Kalau tadi dikatakan bahwa gereja reformasi harus siap dibarui menurut firman Allah. Lalu firman Allah itu apakah Alkitab ini? Bagaimana kita bisa meyakini itu? Mengapa tidak di dalam kitab-kitab lain? Bahkan ada beberapa yang mengatakan kenapa tidak di dalam tradisi-tradisi yang lain? Mengapa tidak Alkitab ini ditambahkan dengan buku-buku yang lain? Supaya kita semakin kompleks, semakin utuh menangkap kehendak Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan. Kalau itu disebut firman Allah, maka itu tidak kemudian kita seenaknya kita kawinkan dengan semuanya. Ada dasarnya. Satu hal yang paling memastikan kepada kita adalah ini. Bahwa pertama dan utama semua itu karena peran dari Roh Kudus. Hari ini kita membaca firman Tuhan. Tetapi setiap kita bisa berespon beda dengan firman Tuhan. Dunia sudah mendengarkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun pertanyaan saya, berapa banyak firman Tuhan itu masuk dan diimani oleh manusia yang ada di bumi ini? Hanya mereka yang digerakkan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, mengapa Hendra yakin bahwa ini adalah firman Allah? Yang pertama adalah
Roh Kudus yang meneguhkan itu dalam hidup saya. Yang kedua, kita pakai rasio kita. Alkitab diinspirasi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kata inspirasi itu adalah dinafaskan oleh Roh Allah. Sehingga maksud dinafaskan berarti Alkitab ini di dalam bahasa aslinya penulisan pertamanya dipimpin langsung oleh Roh Kudus melalui para penulis firman Tuhan. Bisa paham ya? Sehingga apa? Kalau Alkitab itu dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus yang adalah Allah, maka tidak pernah bisa salah. Karena itu di dalam bahasa aslinya Alkitab mempunyai sifat tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, Alkitab kita ini satu-satunya kitab suci yang ditulis oleh, bayangkan Bapak, 40 penulis. 40 penulis. Di dalam rentang waktu 1600 tahun Bapak, 1600 tahun dari zaman Musa sampai para rasul. Jadi kitab Pentatuk pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Sampai para rasul, rasul terakhir yang menulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes di masa tuanya. Rentang 1600 tahun di 3 benua, bahkan di dalam bahasa yang berbeda, Aramaik, Ibrani dan Yunani. Namun perhatikan Bapak Ibu, seluruh isi firman Tuhan ini di dalam satu benang merah yang tidak terputus, yaitu penebusan Kristus untuk umatnya. Tidak bertentangan. Bapak Ibu bisa bandingkan berapa banyak kitab suci yang ada. Semua hanya mengatakan dari atas kepada satu orang yang ditunjuk dan kemudian ditulis. Tapi hanya firman Tuhan yang diuji oleh zaman. 1600 tahun. Memang sampai saat ini banyak yang suka mengejar keabsahan Alkitab. Mengapa? Karena satu-satunya pondasi kekristenan. Kalau sudah kan semua orang kan pinginnya menghancurkannya dasarnya. Kalau rumah itu dasarnya hancur ya sudah hancur. Tapi perhatikan Bapak Ibu, tidak lekang oleh zaman. Waktu tidak pernah bisa menghancurkan firman Tuhan. Justru semakin dihancurkan, semakin firman Tuhan akan bersuara lebih keras untuk manusia. Amin. Itu kekuatan dari firman Tuhan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu kalau kita melihat, sampai sekarang, saya tidak berbicara tentang sejarah, tapi sampai sekarang, sampai detik saya berkhotbah, bahkan sampai nanti Yesus datang kedua kali, Allah Roh Kudus tetap mengiluminasi atau memberikan pengertian kepada orang percaya, menguatkan orang percaya dari firman Tuhan. Ini bukan buku mati Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang hidup. Memang bukunya adalah benda mati yang bisa kita buang, kita bakar. Tetapi firman Tuhannya akan tetap tinggal dan berbicara keras dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka Bapak Ibu akan merasakan proses ini, gereja yang terus dibarui menurut firman Tuhan. Karena siapa? Karena ada Allah Roh Kudus yang terus berbicara kuat dalam hidup Bapak Ibu. Saya berdiri di atas mimbar ini, bukan sebagai penyampai teori, tapi dalam seizin Tuhan, saya hamba Tuhan yang mengalami banyak sekali bagaimana Allah Roh Kudus menguatkan saya dalam firman Tuhan. Dan proses demi proses saya alami bersama Tuhan. Saya pernah menangis di hadapan Tuhan. Saya pernah juga berputus asa di hadapan Tuhan. Saya pernah juga mengeluarkan semua keluh kesah saya di hadapan Tuhan. Bahkan ada satu waktu ketika saya masih berusaha bekerja, saya mengalami kerugian. Saya masuk di dalam bangunan yang saya bangun, saya dulu kontraktor. Saya di dalam satu sudut ruangan yang tersembunyi, yang tidak ada orang. Saya berteriak kepada Tuhan. Mengapa begitu sulit Tuhan? Saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan, saya ingin berkarya di hadapan Tuhan. Saya pernah berteriak kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara keras pada saya. Tuhan meneguhkan dan menguatkan saya melalui firman Tuhan. Saya bukan mengada-ngada Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan saya, membangkitkan saya, mengalahkan segala tantangan itu. Ini bukan firman yang mati.
Karena itu saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu, mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Karena sampai detik ini Allah Roh Kudus tetap memberikan itu pengertian kepada setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu bisa dikuatkan kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca firman Tuhan? Itulah gereja yang terus diperbarui. Pemahaman kita akhirnya memuncak pada ini. Apakah gereja itu hanya menunjuk pada bangunannya dan ajarannya? Perhatikan ya Bapak Ibu, hanya. Berarti bukan bangunan dan ajaran itu tidak penting, bukan. Tapi apakah hanya itu? Ataukah juga kepada orangnya? Jadi semangat gereja yang harus terus dibarui itu juga menunjuk kepada Bapak, Ibu dan saya. Saya tutup dengan gambaran sederhana seperti ini. Siapakah orangnya itu? Siapakah gereja yang harus dibarui terus menerus itu? Setiap orang yang sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari itu dalam hidupnya, Efesus 1:13 mengatakan, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya pakai tanda salib karena penebusan Kristus ada dalam hidupnya. Ini membedakan dengan semua orang yang tidak ada Roh Kudus. Saya mau katakan ini hanya orang yang ada di dalam Kristus. Maka berlaku bahwa gereja harus terus dibarui. Mengapa? Karena Bapak Ibu hanya melalui penebusan Yesus, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita ini disebut gereja Tuhan, kita ini disebut umat Tuhan, kita ini disebut Kristen. Karena kita ada di dalam Yesus, karena penebusan Yesus ada di dalam hidup kita. Apa tandanya? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan karena itulah kita dibuat. Bagaimana kemudian hidup kita ini yang adalah ciptaan baru harus terus-menerus diperbarui. Bapak Ibu ini mengartikan bahwa kita ini masih manusia berdosa yang lemah di dalam dunia yang berdosa. Maka engkau harus terus dibarui melalui firman Tuhan. Gereja yang terus diperbarui bukan berarti Alkitabnya ini salah sehingga harus diperbarui. No, dasarnya hakiki, dasar fundamentumnya adalah firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah salah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah Tritunggal itulah yang memberikan penebusan dalam diri Yesus Kristus kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Tidak pernah berubah. Namun diri kita sebagai ciptaan baru sekalipun, maka engkau harus terus-menerus diperbarui. Yang akhirnya apa? Bukan hanya bulanan, bukan hanya tahunan, bukan hanya musiman. Bahkan day by day, hari ke hari, engkau harus memperbaiki hidupmu di hadapan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu di dalam Kristus? Sudahkah Injil Kristus memenuhi hidup Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menerima keselamatan dalam Kristus? Kalau ya, selamat berproses dalam hidup ini. Selamat dibarui hari demi hari di dalam Kristus. Percayalah, Allah yang sama dari pertama sampai sekarang, dialah Alfa dan Omega. Dialah yang akan menghiasi hidup kita dengan pembaharuan demi pembaharuan untuk memuliakan Allah Tritunggal dalam hidup ini. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita menutup mata kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Jika hari ini Tuhan,
Kami sadar penebusan Kristus di dalam hidup kami membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Tapi kami tidak bisa berhenti dalam poin ini Tuhan. Karena kami tahu Kau menghendaki kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Engkau menghendaki kami diproses dengan baik. Tuhan, kadang sakit. Kadang kami harus sepertinya menderita di dalam ujian ini. Tetapi kami tahu bahwa Engkau akan memproses kami menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau Allah yang sama. Engkau Allah yang telah menolong umat Israel keluar dari perbudakan. Engkau adalah Allah yang telah memberikan tiang awan dan tiang api. Engkau Allah yang menyembuhkan, mencelikan mata yang buta. Engkau Allah yang membangkitkan orang mati. Kami percaya juga Engkau Allah yang berkuasa untuk hidup kami. Kami siap diproses Tuhan, dibarui demi sehari. Biarlah di dalam semua proses ini, Allah Tritunggal dimuliakan dan disenangkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Sembari kita memberikan persembahan pada Tuhan, mari kita pujikan, ku bersyukur, ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku dan anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan bait ketiga. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus tunduk dan taat dalam otoritas firman Tuhan, sehingga firman itu boleh memperbarui kehidupan kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau kami telah memberikan persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami sebagai persembahan yang berkenan pada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar materi, namun seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurus serta majelis dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Demikian doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal. Engkau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sediakanlah dirimu sebagai ciptaan yang baru untuk terus-menerus diperbarui dari hari ke hari. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk saat teduh.